Beberapa minggu lalu saya bikin projekan di N8N versi yang kedua dan ini adalah workflow-nya. Yap, sebetulnya workflow-nya simple banget tapi di dalamnya itu lumayan cukup ribet. Projekan ini itu bikin sebuah short film di mana kita membuat satu gambar referensi, terus nanti akan dibuatkan 9 gambar seperti ini. Dan nanti kita tinggal ekstrak satu persatu, terus kita tinggal visualisasikan. Yap, pastinya projekan ini saya langsung coba kabarin di Facebook dan kata follower saya, katanya bahas aja bang projekannya ataupun workflow-nya. Dan tentunya di video kali ini saya bakalan bahas teman-teman ya seperti apa isi dalam workflow-nya, dan kalau misalkan teman-teman suka nanti dari workflow-nya itu tinggal diunduh aja karena itu proyekan gratis. Jadi langsung aja deh kita mulai bahas. Sebelum kita bahas ke inti videonya, mungkin saya juga pengen bahas sedikit dari N8N versi kedua ini. Nah, selama saya mencoba itu banyak sekali fitur yang diupdate dan kayaknya nggak bisa saya sebutin satu persatu. Tapi ada dua fitur yang saya suka. Yang pertama dari tampilan UI UX-nya yang udah minimalis. Terus yang kedua ada mode aman, di mana kita bisa draft dan publish. Nah, kita bisa edit dan tes workflow tanpa mengganggu versi yang sedang live ataupun yang sedang berjalan. Jadi lebih enak teman-teman ya. Dan mungkin di sini saya akan coba untuk pertegas lagi kalau misalkan N8N ini itu enggak gratis ya, meskipun ada trialnya 14 hari tapi ya ujung-ujungnya itu harus berbayar. Nah, untuk per bulannya itu kurang lebih ya segini dari segi harganya, dan ini untuk yang per tahun. Jelas ini enggak worth it banget buat teman-teman yang baru belajar. Terus gimana bang? Apakah ada alternatifnya? Ya, tentunya ada alternatifnya teman-teman ya. Jadi alternatifnya kalian bisa menggunakan slap host dari Hostinger. Jelas di sini itu murah teman-teman ya. Dari mulai per bulannya itu $4 sampai di angka $19. Tapi ini yang per tahun ya. Jadi kalau misalkan teman-teman berlangganan di N8N-nya itu mungkin mahal ya, per bulannya di angka $20. Sedangkan di slap host Hostinger ini itu teman-teman cukup berlangganan per bulan di angka 100.000. Jauh lebih murah ya dibandingkan dari N8N-nya. Nah, untuk cara belinya itu teman-teman bisa langsung klik aja link di deskripsi video ini, dan jangan lupa juga masukkan kode voucher ini biar tambah murah lagi. Dan kalau misalkan pengen ambil setahun juga lumayan ya, karena teman-teman bakalan dapat domainnya. Oh ya, satu lagi nih ya, di Hostinger ini teman-teman juga udah bisa bikin yang namanya sebuah website yang dibuat full pakai AI, yang hasilnya itu emang bener-bener bagus banget. Contohnya itu di video yang sebelumnya udah saya bahas. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman suka dan mau coba langsung aja ya, mumpung ada promo yang gila-gilaan di Hostinger. Oke, balik lagi ke inti videonya teman-teman ya. Jadi di sini mungkin saya akan coba untuk bahas juga cara updatean N8N ini ke versi yang kedua. Karena mungkin di N8N itu udah ke versi kedua, tapi kalau misalkan pakai slap host bukan dari N8N itu harus diupdate secara manual. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan Hostinger, cara update-nya itu simple banget. Ada dua cara. Yang pertama, kalian bisa langsung pilih VVS. Setelah itu di sini teman-teman tinggal klik aja titik 3 di bagian sampingnya. Terus di situ tinggal klik aja update. Tunggu prosesnya nggak lama kok, cuman di angka 5 menitan. Nah, untuk versi terminalnya di sini teman-teman tinggal buka aja terminal yang ada di Hostingernya ataupun pakai CMD juga bisa. Masukkan perintah ini teman-teman ya. Nah, nanti kalau misalkan ada notif seperti ini, teman-teman tinggal cari aja folder aslinya ataupun folder dockernya ya, dengan cara memasukkan perintah seperti ini. Setelah ketemu, nanti langsung aja buka folder dengan perintah kayak gini. Nah, kalau misalnya udah kebuka, kita perbaharui dockernya teman-teman ya dengan perintah seperti ini. Kalau misalkan sudah, kita lanjut masukkan perintah kayak gini. Dilanjut dengan perintah seperti ini. Oke, kalau sudah, kita buka Compose Dockernya dengan ketik perintah kayak gini. Nah, kalau misalnya udah tampilan kayak gini, kalian tinggal ganti aja versi bagian image ini teman-teman ya ke versi yang terbaru. Di sini untuk versi yang terbarunya itu adalah di versi 2.0.3 teman-teman ya. Kalau misalnya udah, kita tinggal save aja dengan cara Ctrl X. Setelah itu di sini kita langsung aja perbaharui dengan cara memasukkan perintah seperti ini. Dan kalau misalkan sudah, kita tinggal cek aja N8N-nya yang udah kita install ya di VPS kita. Biasanya aksesnya itu menggunakan IP address ataupun menggunakan domain. Oke, udah cukup jelas dan kita akan langsung aja bahas di workflow-nya teman-teman ya seperti apa. Oke, untuk workflow-nya itu kurang lebih seperti ini. Mungkin di sini saya akan coba untuk running dulu ya seperti apa, dan kita tunggu prosesnya sampai selesai, dan baru deh kita akan bahas per node-nya ya, apa saja yang saya pakai gitu. Oke, jadi langsung aja kita klik execute workflow. Kita buka Telegram. Oke, di Telegram ini saya akan coba untuk upload satu gambar teman-teman ya. Oke, untuk gambarnya contohnya kita ambil yang ini, terus kita tinggal kirimkan ya. Terus di sini kita tinggal kirim aja. Usahakan untuk bagian gambarnya itu gambar yang horizontal, bukan yang vertikal. Dan nanti akan langsung
langsung diproses di sini teman-teman ya. Nah, biasanya itu kita harus nunggu di bagian proses call submit data ini. Call submit data ini tuh untuk mengenerate ataupun mengedit backgroundnya biar jadi 3/3 grid ya. Nanti deh kita akan lihat dulu untuk hasilnya. Jadi kita tunggu dulu prosesnya sampai selesai. Oke, ini workflow-nya udah selesai berjalan dan kita akan coba untuk lihat hasil outputnya. Dan AI automation ini sebetulnya untuk apa gitu. Oke, untuk outputnya di sini tuh seperti ini teman-teman ya, karena dikirim ke Telegram. Yang pertama kita upload satu gambar referensi, nanti AI automation akan buatkan 9 scene seperti ini. Ada scene 1, scene 2, scene 3, scene 4 dan seterusnya kayak gini. Nah, ini untuk memudahkan teman-teman yang suka bikin short film ya, biar nggak pusing scene pertama harus kayak gimana, scene kedua dari mulai pose, gestur dan semuanya. Dengan cara seperti ini jauh lebih gampang. Bukan cuma itu saja, di sini juga si AI automation itu nge-generate sebuah background musik. Contoh hasilnya itu kayak gini. Oke, kayak gitu ya. Ini juga sama. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu cara kerja dari si AI automation-nya. Nah, sekarang kita akan bahas per note-nya gitu ya. Dan ini penting banget biar teman-teman itu paham. Sebetulnya untuk note di workflow ini itu bukan segini, tapi ada banyak banget teman-teman ya. Tapi saya akan coba untuk jelaskan kenapa bisa dibuat seperti ini. Triggernya di sini saya pilih Telegram. Kenapa? Karena lebih gampang dan udah user friendly juga. Jadi bisa diakses pakai HP ya. Bukan cuman harus menggunakan laptop. Kalau misalkan pakai Submission itu lumayan cukup ribet juga teman-teman ya. Terus yang kedua ada note yang namanya itu call submit data. Nah, call submit data ini kalau misalkan kita buka teman-teman ya, itu akan langsung berubah kayak semacam gambar seperti ini. Sebetulnya ini tuh bukan langsung ya, tapi ada prosesnya. Contoh prosesnya kayak gimana? Kalau misalkan kita coba cek teman-teman ya, di bagian sini itu ada note baru ya, ataupun note tersembunyi lah, bukan note baru. Nah, note tersembunyi itu seperti ini ya. Jadi tadi kita kan upload ya gambar referensinya di Telegram, terus nanti akan langsung diambil datanya menggunakan function ini. Function ini akan bertugas untuk mengambil file ID-nya teman-teman ya. Terus nanti file ID ini itu akan dikenal oleh si note dari Telegramnya. Telegram akan ambil file ID-nya untuk menjadikan sebuah data binary, dan ini disebut dengan data binary. Jadi data binary ini kalau misalnya kita klik, nah hampir sama ya dari gambar yang udah kita upload ke Telegram. Selanjutnya di sini mulai deh ya bekerja si AI-nya teman-teman ya, dimana kita akan membuat sebuah gambar menjadi 9 gambar seperti tadi dalam single frame. Di sini saya menggunakan yang namanya itu Maya Router. Untuk permasalahan harga kita bahas di akhir. Nah, jadi ketika kita upload di sini seperti ini, AI akan mengenali si gambarnya. Prompt-nya itu kurang lebih seperti ini. Lumayan cukup panjang teman-teman ya untuk prompt-nya. Nah, nanti hasil output-nya itu akan seperti ini. Tuh, ya, nih. Langsung dibuatkan 9 gambar. Dan kenapa saya bilang tadi di awal jangan upload gambar yang vertikal, karena di sini saya sudah setting dengan aspek rasio itu 16:9. Jadi kalau misalkan teman-teman paksa yang vertikal itu ya tetap hasilnya bakalan seperti ini. Kayak gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan udah 9 gambar seperti ini, nanti akan langsung dikirimkan ke Telegram dulu untuk hasil outputnya. Dan ini untuk hasilnya nih. Nah, ini ya untuk hasilnya udah dikirimkan. Berarti menurut kita, oh udah nih dapat multishootnya. Sekarang kita mikirin dari yang namanya prompt sama motionnya. Gak usah dipikirin karena udah disediakan teman-teman ya. Langkah berikutnya di sini gambar yang 9 frame tadi ataupun 9 scene tadi itu diupload ke Cloudinary ya untuk bisa mendapatkan URL-nya. Kenapa nggak langsung? Karena kalau misalkan langsung itu nggak bisa, datanya terlalu besar. Kalau misalkan sudah seperti ini langsung dikirimkan ke HTTP request. Tujuan HTTP request ini apa? Yaitu mendownload gambarnya yang 9 shoot tadi. Jadi polanya itu diupload ke Cloudinary, terus dari Cloudinary itu diambil lagi kayak gitu ya. Nanti hasilnya bakalan seperti ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan udah seperti ini, langsung kita analisis menggunakan si Anthropic ini ya. Jadi menganalisis si 9 gambar ini. Untuk apa dianalisis? Yang pertama kita akan buat yang namanya dialog, yang kedua kita akan buat yang namanya motion setiap scene-nya. Jadi per scene ini tuh gerakannya harus kayak gimana teman-teman ya. Terus yang ketiga pembuatan prompt-nya. Dan untuk prompt-nya itu kurang lebih seperti ini tuh. Lumayan cukup panjang ya, lumayan cukup panjang teman-teman ya. Dan untuk bagian modelnya di sini menggunakan Cloud Opus 4.5. Nah, terus berikutnya di sini untuk hasilnya itu kayak gini teman-teman ya. Kalau misalkan ini berbentuk JSON dan ini tuh masih acak-acakan, kita harus rapihkan. Maka kita butuh yang namanya Node
function. Node function ini itu akan bekerja merapihkan data yang acak-acakan ataupun hasil dari si analisisnya. Kan acak-acakan kayak gini ya, kita buat dengan per tabel seperti ini. Jadi hasilnya kayak gini. Dialog pertama dia akan ngomong seperti apa, dialog kedua akan ngomong kayak gimana, ketiga dan sampai yang ke-9. Bukan cuma itu saja, di sini juga ada promotionnya. Jadi gerakan pertama itu harus kayak gimana aja. Ini jauh lebih mudah kan buat teman-teman yang emang lagi bikin yang namanya short film. Terus di sini ada musik from Suno teman-teman ya, dimana musik ini tadi hasilnya ya yang kalian lihat, yang kalian dengar di Telegram. Nah selanjutnya kalau misalkan sudah, nanti akan ada 2 jalur seperti ini. Jalur ini itu untuk mengirimkan dialog sama promotionnya kemana, ke Notion. Nih hasilnya kayak gini teman-teman ya, ini per dialognya gitu, dialog satu harus kayak gimana. Jadi kalau misalnya kita buka link ini, hasilnya kayak gini ya. Ini dialognya teman-teman ya, ini untuk promnya. Ini kita bisa pakai sih untuk promnya, tapi nggak harus semua juga, kita tinggal sesuaikan aja. Oke, paham ya? Nah kalau misalkan udah dikirim teman-teman ya, itu akan langsung lanjut ke tahap yang berikutnya, dimana di sini kita akan membersihkan beberapa promnya. Nah jadi yang diambil dari function ini itu hanya prom dari si musik doang. Sebelumnya kan hanya ada promotion prom sama dialog ya teman-teman. Nah di sini function ini tuh fokus mengambil si ini teman-teman ya, si function prom musiknya. Terus selanjutnya di sini akan langsung dikirimkan ke Node Call Music Generator. Dimana kalau misalkan kita coba klik akan langsung keluar audionya. Dan ini tuh tidak langsung karena ada prosesnya. Prosesnya itu seperti ini, kalau misalkan teman-teman lihat. Nah, prosesnya itu seperti ini. Jadi yang pertama dari promnya itu kita harus generate musiknya. Generate musiknya pakai apa? Generate musiknya itu pakai Suno. Nah, untuk akses Sunonya teman-teman jangan buka di suno.ai, tapi Sunonya itu dibuka di sunoapi.org. Karena disinilah tempat API-nya. Tenang aja, untuk akun pertama itu gratis teman-teman. Kalau misalkan kena limit, kalian bisa bikin akun baru lagi. Jadi masih worth it pakai cara seperti itu. Ini jelas lebih murah ya cost-nya. Jadi intinya gratis lah kayak gitu. Kalian bisa pergi aja langsung ke bagian kunci dan kalian tinggal salin aja. Nah untuk mengetahui seperti apa cara menggunakannya, ini kita bisa pergi ke bagian dokumen. Nanti bakalan seperti ini. Kalian pilih yang generate Suno musik ya. Terus di sini kalian tinggal copy aja churn-nya. Ya, terus di sini kalian tinggal pergi aja, terus kalian tinggal ekspor, import URL ya, import churn, sorry teman-teman ya. Nah nanti akan seperti ini ya, tuh. Terus kalau misalnya kita buka teman-teman ya, ini ada API key-nya, ini juga untuk promnya kita simpan di bagian sini. Sehingga nanti bakal ada output seperti ini, tax ID. Kalau misalkan dapat tax ID-nya berarti udah berhasil. Langkah selanjutnya di sini kita masuk ke node waiting, yaitu menunggu. Untuk apa menunggu? Generate musik itu tidak akan langsung per detik, tapi ada jeda waktunya. Nah di sini saya kasih waktunya itu di angka 45 detik. 45 detik ini udah ideal teman-teman ya, menunggu generate musik sampai selesai. Dan selanjutnya di sini langsung masuk ke tahap yang kedua, yaitu mungkin bisa dibilangnya lebih ke menyempurnakannya tax ID dari si node Suno-nya yang awal ya, yang ini nih, yang ini tuh langsung dimaksimalkan di bagian sini. Di bagian sini itu akan langsung dibuatkan pool musik aslinya yang bisa kita gunakan. Dan kita juga harus menggunakan node wait lagi teman-teman ya. Untuk apa? Untuk menyempurnakan lagi nih dari hasil musiknya, karena nggak bisa langsung. Di sini untuk waktunya saya pilih di angka 120 detikan, lumayan cukup lama ya. Dan di sini baru deh kita langsung generate musik. Untuk hasilnya kayak gini teman-teman tuh ya. Yang tadi itu lebih ke tax ID, kalau yang itu lebih ke record.info, dan nanti akan langsung keluar audio URL-nya. Jadi untuk bisa mendapatkan audio URL itu dari Suno nggak gampang, nggak cuma masukin kayak semacam API key aja, enggak, tapi ada tahapan-tahapannya. Dan seperti inilah tahapannya teman-teman ya. Untuk durasinya di sini saya lupa, 120 detik, di angka 2 menitan kita harus nunggu. Dan ini ada function teman-teman ya. Function ini tuh untuk mengambil linknya ya, karena nggak bisa langsung kita download ya, kita harus pakai function dulu untuk mengenali mana link yang asli, dan langsung keluar link aslinya itu seperti ini. Dan langkah selanjutnya di sini kita balik lagi ke tampilan awal, dimana tampilan awal itu kita kan udah bahas yang ini ya, yang dimana di dalamnya itu musik generator. Langsung masuk ke bagian HTTP request yang ini. Di bagian sini itu mengambil URL yang udah ada di call musik generator tadi. Ini kita tinggal select aja ke bagian sini, terus kita tinggal pilih aja method get-nya, dan gak perlu harus pakai API key. Nanti langsung di-download secara otomatis data binary-nya seperti ini. Dan gak mungkin teman-teman untuk bisa mendapatkan musik ini tuh di-download satu persatu lewat N8N. Pasti pengen banget otomatis dikirimkan ke Telegram. Maka di sini kita butuh yang namanya node Telegramnya. Nah, node Telegram ini itu mengirimkan khusus untuk audio filenya.
ya. Trigger itu untuk chat, kalau yang ini tuh untuk file. Nih contohnya di sini teman-teman ya. Send operatornya kita pilih yang audio, dan untuk chat ID-nya ini kita ambil dari awal, dan nanti hasilnya ya kalian udah lihat ya di bagian sini langsung masuk untuk musiknya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari yang namanya Note Multisuite-nya. Sekarang kita bahas dari yang namanya harganya. Oke, kalau misalkan teman-teman menggunakan N8N, itu jelas harus mengeluarkan budget untuk pembelian yang namanya APK. Tanpa APK, teman-teman gak bakalan bisa berjalan. Untuk APK ini, saya modalnya cuma $10 aja. Dan itu dibagi dua, teman-teman ya. Yang pertama, APK-nya itu ke Maya Router. Di Maya Router ini, kita butuh yang namanya model generatif AI Nano Banana. Apakah bisa Bang kalau misalkan kita menggunakan contohnya itu dari Gemini? Karena kan di sini ada Note Gemini teman-teman ya. Kalau misalkan kita coba buka ya, nih kita buka di bagian sini. Nih sebetulnya ada ya di sini nih. Nah, di sini. Kita bisa yang ini juga pakai, tapi agak sedikit mahal menurut saya. Jadi saya pilihnya tuh Maya Router. Itu yang pertama. Dan lumayan cukup hemat juga ya. Nggak boros-boros amat untuk generate gambar, dan udah berapa kali saya generate gambar agar hasilnya itu bisa maksimal. Untuk APK yang kedua, di sini saya pilihnya itu Anthropic. Anthropic ini adalah chat model dari Claude AI. Dan kenapa saya nggak pilih ChatGPT ataupun Gemini ataupun Kimi ataupun yang lainnya? Karena menurut saya Anthropic ini tuh udah bagus banget teman-teman ya. Jadi untuk hasilnya itu udah perfect lah. Karena setiap orang beda-beda ya. Ada yang suka sama Gemini, ada yang suka sama ChatGPT. Kalau saya itu lebih sukanya sama Anthropic. Dan untuk hasil promptnya ya itu untuk hasilnya ya udah bagus dari segi background musik, sama dari segi dialog, plus sama dari segi motionnya. Dan selanjutnya untuk masalah musik kayak contohnya Suno itu tidak harus beli juga. Kalau misalkan cuma sekedar latihan doang, bukan project yang gede teman-teman ya, itu cukup ya. Tapi kalau misalkan teman-teman emang fokus ya berarti harus beli nih APK dari si Suno-nya. Karena Suno itu kalau nggak salah dikasih 15 kali generate, dan satu kali generate itu keluar 2 output. Jadi lumayan boros juga teman-teman ya, dan itu kalian bisa sesuaikan. Nah, jadi itulah teman-teman ya pembahasan tentang workflow yang sudah saya buat di N8N versi yang kedua ini. Mulai dari penjelasan note-nya sampai penjelasan dari biaya yang dikeluarkan. Dan buat teman-teman yang butuh workflow-nya, kalian bisa langsung cek aja di deskripsi video ini, semuanya udah saya simpan. Dan kayaknya udah semua saya bahas ya. Semoga video ini bisa membantu, dan kalau misalkan teman-teman mau eksperimen silahkan aja. Itu saja mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.